kita hidup di era yang membutuhkan banyak sekali barang sekali pakai yang lebih banyak dibandingkan zaman dahulu. Seakan kita tidak bisa dipisahkan dari barang sekali pakai. Namun tanpa kita sadari, ternyata barang-barang itu malah mencemari lingkungan kita, bahkan sampai lautan dan tempat pembuangan akhir. Kemana pada akhirnya sampah-sampah yang kita hasilkan? Apalagi sampah-sampah kita membutuhkan puluhan hingga ratusan tahun untuk mengurai kembali sampah. Pada akhirnya kita mulai mencapai titik gerakan untuk menyadari bahwa tidak baik menggunakan barang sekali pakai terus-menerus. Bagaimana masa depan ekosistem anak cucu kita? Apakah kita akan meninggalkan sampah-sampah sebagai warisan mereka? Hal ini tentu tidak kita inginkan. Pemirsa, selamat datang di tamu kita bersama saya Vanessa Astari, dan juga di sebelah saya sudah ada Mbak Deka atau Dian Kusumawardani STMT selaku penulis buku Bye Bye Sekali Pakai. Oke, kemudian di sebelahnya ada Mbak Herlina Septi Andini selaku inisiator Zero Waste Malang, dan di sebelahnya lagi ada Mbak Elis Tiwati atau Mbak Elis sebagai founder Akademi Minim Sampah. Oke, apa kabar Mbak cantik? Oke, hobi ya datang ke sini ya. Iya, soalnya Vanessa udah lihat tayangan yang sebelumnya kan, jadi udah pernah datang dan diundang lagi mau, dan kita sekarang bahasnya lebih mendalam ya. Tapi tentunya di awal-awal kita akan membahas tentang basic-basic, apa sih alasannya kenapa mbak-mbak di sini tuh sangat tertarik untuk menjadi fighter gitu di bidang zero waste. Boleh siapa dulu? Ranger ya. Sweet mungkin. Sweet. Kalau ini sih, kalau saya pribadi, sebenarnya berangkat dari masalah pribadi sih. Karena saya ibu rumah tangga biasa, tiap hari ngurusi sampah ya. Jadi kalau makin hari sampah itu makin banyak, kapan berkurangnya gitu. Jadi ada keinginan itu, aduh rasanya kalau tiap hari buang sampah itu kok agak gimana ya, males banget gitu loh. Maunya sih nggak ada sampah gitu. Nah akhirnya mulailah kita belajar gimana sih cara meminimalisir sampah itu. Oke, kemudian kalau Mbak Herlina? Jadi kalau aku dulu sebenarnya bermula dari kepedulian terhadap makanan, karena kan aku gemuk nih, pingin diet. Jadi kan kan pingin makan makanan yang sehat. Mungkin makanan sehat itu kan katanya adalah dari bahan-bahan alam yang masih baik, hidup di lingkungan yang baik. Kemudian setelah kita mempelajari lingkungan, loh kok soal lingkungan kita kayak gini, tercemar banyak sampah dan lain-lain. Kan nanti juga menimbulkan makanan yang tidak baik juga buat tubuh kita kayak gitu. Jadi lebih melek lagi tentang sampah. Ternyata kita menyampah itu juga dampaknya terhadap apa yang kita makan nanti. Oke, kalau Mbak Deka gimana? Kalau saya karena saya banyak menulis buku, kemudian awalnya karena saya menulis buku anak, buku anak yang saya tulis tuh banyak yang bertema lingkungan gitu. Pada waktu saya menulis buku itu, saya riset, saya belajar, dan saya jadi tahu banyak gitu. Ketika tahu banyak, ini saya mau ngajakin anak-anak untuk ramah lingkungan, tapi berarti harus mulai saya duluan kayak gitu sih. Jadi sebelum mengajak yang lain, harus mulai dari kita terlebih dahulu. Oke, nah kemudian kan kita tahu ya, kalau di Indonesia itu kita sudah masuk peringkat kedua ya sebagai penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah Cina, karena mungkin dari kepadatan penduduk dan mungkin budayanya juga. Nah sebenarnya kalau menurut Mbak di sini tuh upaya apa sih yang harusnya paling kita kampanyekan kepada masyarakat tentang penggunaan sampah untuk mengurangi sampah plastik itu sendiri? Ganti TikTok. Mulai dari ujung terus nih. Kalau saya sih sebenarnya gini, kembali lagi ke diri sendiri sih, nggak usah mengajak orang. Kalau saya kita disiplinkan diri dulu. Kalau misalkan kita udah disiplin, orang itu akan lihat kita sendiri. Contohnya misalkan kalau kita sering belanja tanpa plastik kresek gitu ya, pasti orang itu kita nggak usah ngajak, ayo belanja nggak usah kresek, bawa sendiri, nggak usah ngomong gitu. Cuman kadang orang itu, ngapain sih mbak repot-repot bawa tas atau bawa wadah sendiri? Iya, sampah saya ada banyak gitu. Itu udah setidaknya itu campaign tersembunyi menurut saya. Okay. Jadi ya untuk diri sendiri dulu deh.
Oke. Gitu sih kalau saya. Berarti secara implisit terselubung gitu Iya, betul. mengajaknya. Mengajaknya terselubung. Iya, kayak ya kita mencontohkan Main cantik. aja. main cantik, main bersih. Main bersih. Nah, kemudian tertarik juga nih sama Mbak Deka. Kan waktu itu aku pernah ketemu sama Mbak Deka waktu jadi pembicara ya di Hello Green Community tentang zero waste juga gitu. Nah, terus sebenarnya kalau misalkan menurut Mbak Deka sendiri, sebenarnya pemisahan antara sampah organik dan non organik itu efektif gak sih? Buat kami yang sudah menjalankan pola hidup minim sampah itu sangat-sangat efektif. Ya, memang salah satu yang menjadi kunci selain kita mencegah potensi sampah itu adalah dalam pemilahan yang bisa membusuk dan nggak bisa membusuk atau organik dan anorganik itu harus gitu. Karena kalau kita sudah memilah nih, kita bisa mengolah gitu. Kita bisa mengolah menjadi kompos, kita bisa mengolah sampah yang anorganik yang bisa kita setorkan ke bank sampah gitu ya, atau ya mungkin ada yang bikin eco-brick gitu. Nah, yang anorganik ini sebenarnya kalau kita lihat secara volume itu jumlahnya lebih sedikit daripada yang organik kalau untuk rumah tangga ya. Kalau untuk rumah tangga ya, kalau untuk rumah tangga itu yang organiknya ini bisa sekitar sampai 50-60%. Ya karena makanan tadi. Ya, karena makanan itu masak, kita kan sehari-hari pasti memasak. Iya, dan ada bagian-bagian yang dibuang. Ya, kalau kita bisa mengompos, itu kita bisa menyelamatkan sebetulnya yang 50% itu. Tuh. Jadi memang salah satu yang kita ajak masyarakat juga bahwa mengompos itu sebenarnya mudah sekali gitu, mudah sekali dan bisa dilakukan di rumah ya, tidak memberatkan, bahkan juga tidak membahayakan. Karena kadang-kadang berpikirnya kok ini jijik lah, bau lah atau bagaimana gitu ya. Sebenarnya sangat jauh dari itu. Oke. Kemudian kalau untuk Mbak Herlina, kan ini inisiator Zero Waste Malang. Ini sebenarnya berdirinya dari kapan? Sebenarnya sih berdirinya itu ini kan berawal dari saya berinisiasi membuat Instagram Zero Waste Malang itu untuk ya ada misalnya saya ada unek-unek itu saya post di situ gitu tahun 2018 akhir. Kemudian ketika 2019 akhir ketemu teman-teman yang tertarik terus mendesak untuk membuat sebuah komunitas gitu. Jadi latar belakangnya karena ternyata kalau untuk melakukan hidup minim sampah zero waste itu nggak enak kalau sendirian. Kita akan merasa frustasinya karena mungkin ya ini hal yang baru, bukan kehidupan kita yang lama kita nggak peduli sama sekali tentang sampah. Dan ketika kita mencoba untuk melakukan pemilahan sampah, kemudian mengolah sampah organik sebagainya, ternyata susah, apalagi kok sendirian. Jadi ada potensi untuk berhenti di tengah jalan gitu. Nah kemudian kalau kita ketemu dengan teman-teman kan akhirnya ada support system ini, jadi bisa mendukung, kemudian kita bisa update ilmu bareng-bareng kayak gitu. Terus kalau misalnya ada kesulitan bisa bertanya, diskusi ya. Oke, menarik sekali nih tentang salah satu fighter kita, perempuan-perempuan cantik yang di bidang zero waste. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama Vanessa dan juga teman-teman kita yang cantik di Tamu Kita. Di bidang lingkungan hidup dan perkotaan menjadikan Dian Kusuma Wardani atau Dini yang merupakan lulusan arsitektur ITB menulis kurang lebih 40 judul buku anak dengan tema lingkungan hidup dan perkotaan hingga sekarang. Selain itu, ia juga merupakan founder kegiatan belajar sahabat alam cilik yang berkecimpung di pengenalan hidup ramah lingkungan untuk anak-anak. Kemudian Dini kembali menerbitkan buku dengan judul Bye Bye Sekali Pakai yang mengajak kita untuk memikirkan kembali tentang bagaimana kita sehari-hari menggunakan barang sekali pakai dan cara meminimalisirnya. Oke, baik pemirsa BTV, masih bersama saya Vanessa, ditemani dengan Mbak Deka, Mbak Herliana, dan juga Mbak Elis gitu ya. Oke, di sini sebelum kita bahas soal buku, karena udah pada bawa buku ya, di sini Vanessa juga tadi sudah membaca sedikit tentang bukunya. Menarik sekali. Vanessa juga pengen tanya sedikit untuk komunitas dari yang Mbak Elis dirikan ini sebenarnya sejak kapan sih? Sebenarnya kalau alasannya Akademi Minim Sampah itu sebenarnya bukan komunitas sih kalau beda kalau gebrakan. Gerakan. Jadi gerakan. kita itu lebih ke
ke wadah ya, tempat untuk siapapun untuk belajar bagaimana cara meminimalisir sampah. Berarti kayak Mulai forum dari- gitu ya. Iya, jadi kita itu Kayak lebih ke kelas. kelas. Jadi kita punya kegiatan setiap bulan itu ada kelas bertema. Jadi berbeda setiap bulannya. Ada yang kelas kompos, ada kelas bikin sabun sendiri. Kemudian shampoo, makan sehat, Kalau masak skincare sehat. ada nggak, Mbak? Oh sudah ada. Sudah ada skincare. Iya. Ya kan perempuan-perempuan gitu ya, skincare perempuan. Pembersih alami kayak gitu-gitu sih. Jadi kita selain itu juga ada edukasi ke masyarakat. Jadi biasanya kita kalau itu lebih banyak diundangnya sih kalau kita ya. Jadi misalkan ada pertemuan PKK, Mbak ajari dong gimana sih cara ngisi materi. betul. Kita lebih situ sih. Oke, menarik sekali. Nah, terus kemudian kan Mbak Deka juga bagian dari Saya bagian dari kebetulan di Akademi Minim Sampah ini sebagai ya pembina lah gitu. Pembina Akademi Minim ya nggak involve 100%, tapi biasanya saya juga memberikan masukan, mendampingi seperti itu sih. Oke, terus kan ini ada nih buku judulnya Bye Bye Sekali Pakai. Nah, Bye Bye Sekali Pakai ini sebenarnya buku tentang apa sih, Mbak? Boleh diceritakan sedikit? Ya. Sinopsis aja. Ya, jadi Bye Bye Sekali Pakai itu sebuah buku yang menceritakan bagaimana upaya-upaya sebagian besar dari masyarakat, ya. Karena di sini saya juga ada narasumber yang mereka adalah pembisnis, terus kemudian guru-guru sekolah, terus ada juga yang dari militer. Itu bagaimana mereka mencoba meminimalkan sampah di instansinya, di organisasinya. Karena memang masalah yang kita hadapi sekarang ini, kita terlalu nyaman dengan penggunaan barang-barang yang sekali pakai gitu. Padahal kita punya banyak sekali alternatif yang berulang kali pakai, tetapi kita justru sangat banyak menggunakan yang sekali pakai. Ya, contohnya sedotan misalkan, air mineral, terus kemudian tisu dan lain-lain gitu. Jadi di buku ini kita banyak menceritakan fakta-faktanya tentang barang-barang sekali pakai itu faktanya seperti apa. Kemudian solusi-solusinya di dalam bidang bisnis, di sekolah, di pesantren, dan di organisasi-organisasi seperti itu sih. Oke, nah itu kan berarti bahas fakta-fakta, tapi ini kemasannya tuh menurut Vanessa sih bagus banget karena banyak ilustrasi-ilustrasinya, jadi berwarna dan ibaratnya nggak boring ya, meskipun ini bukunya sebenarnya muatannya cukup banyak dan padat gitu karena informasinya ya udah di research juga kan sebenarnya. Nah kalau misalkan menurut para pembedah buku sendiri, nah itu pendapatnya seperti apa sih tentang buku Bye Bye Sampah, Bye Bye Sekali Pakai ini? Aku dulu. Oke. Jadi gini, selama ini tuh seringkali ada orang yang mungkin dia memulai untuk hidup minim sampah tuh dia bingung dengan bagaimana prakteknya, terutama untuk mereka yang punya bisnis makanan dan minuman terutama, kemudian seperti arisan ya, event organizer kayak gitu-gitu, event organizer dan sebagainya. Yang mereka kebingungan nih gimana sih caranya kita mengurangi sampah, kayaknya kan sekarang kalau nggak pakai air mineral nggak enak, nggak praktis, ribet dan sebagainya. Alasan kepraktisan ya namanya. Nah setelah ada buku ini tuh sepertinya yang seperti itu terbantu gitu. Jadi mereka yang walaupun pelaku bisnis membuat acara, mereka tetap bisa mendapatkan ilmu atau trik-trik bagaimana mengurangi sampah itu dari buku ini seperti itu. Jadi sangat informatif gitu. Iya benar-benar. Jadi sangat mudah dipraktekkan lah yang dibaca itu. Jadi nggak sekedar informasi, tapi juga kita dari buku ini setelah membaca dapat mempraktekkan. Ya kayak ada dorongan-dorongan. Ya jadi itu dari buku ini ya. Gerak kayak dipermudah gitu loh. Oh kayak gini ternyata nggak ribet ya seperti itu. Oke, kemudian ide kreatifnya ini dari mana? Karena saya sebelumnya tuh menulis buku Menuju Rumah Minim Sampah. Jadi Menuju Rumah Minim Sampah itu buku yang khusus saya tulis memang bagaimana meminimalkan sampah di rumah masing-masing.
Kemudian setelah saya sharing buku ini, banyak pertanyaan masuk. Pertanyaan yang tadi yang sama seperti yang Herlina cerita itu, yang saya jualan ini Mbak gitu, saya punya bisnis Otomatis jus bisnis gitu ya posting. misalkan gitu, minta tolong dong solusinya, sehingga saya terus akhirnya oh iya ya, selain dari rumah ternyata kita tuh punya masalah di sisi yang lain gitu sih. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Ditahan dulu informasinya, Mbak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tamu Kita. Pemirsa UBTV masih bersama saya Vanessa di Tamu Kita. Oke, kali ini tadi kan sudah bahas tentang ternyata masalah penggunaan plastik atau kemasan sekali pakai itu ternyata nggak hanya sekedar di lingkungan rumah tangga saja, tapi juga dari bisnis atau kita bisa bilang ekonomi gitu ya, gitu, karena ya jual beli, perdagangan dan sebagainya. Nah kemudian misalnya tadi kan untuk menjawab pertanyaan, misalnya ada orang punya usaha, apalagi online shop, misalkan ngirim paket, itu kan secara langsung kita ngemasnya, nge-packagingnya pakai plastik juga ya. Itu sebenarnya gimana sih solusi terbaiknya atau alternatifnya? Oke. Itu juga saya tulis di buku ini untuk yang online shopper ya, termasuk itu adalah salah satu bisnis yang digemari oleh ibu rumah tangga. Iya, betul. Bisa dikerjakan di rumah. Jadi yang pertama adalah yang harus kita lakukan sebagai seorang seller itu adalah berkomunikasi dengan konsumen. Itu bahwa berkenan nggak kalau misalkan kirimannya saya kirim begini gitu. Jadi kita komunikasikan kenapa kok kita melakukan pengiriman yang seperti ini. Misalkan berikan alasannya. Misalkan dia tidak berkenan gitu ya, katakanlah dia tidak berkenan, kita bisa menyampaikan pesan bahwa mohon nanti plastiknya jika memang membutuhkan plastik, katakanlah karena musim hujan gitu, takut kalau barangnya basah dan sebagainya, memang permintaan dari konsumen atau pembeli seperti itu, maka kita sampaikan bahwa mohon nanti dipakai kembali atau bisa dipilahkan, bisa ditabung ke bank sampah dan sebagainya. Itu salah satu caranya. Kalau dari seller sendiri misalkan contohnya ini ya, buku Bye-Bye Sekali Pakai ini tidak dikemas dengan plastik wrap, tapi kita ganti dengan pouch. Itu salah satu salah satu solusinya gitu. Dan ini memang dari penerbit saya berdiskusi panjang, saya meminta bahwa kita kan menulis tentang ini, jadi harusnya value itu kita bawa juga di kayak first impression dari pas beli buku juga, wah ini udah anti plastik gitu secara tidak langsung. Tapi kalau penasaran juga nih sama Mbak Elis, kalau misalkan Mbak Elis sendiri dalam sehari-hari nih gimana caranya berbelanja ke pasar, atau pasti punya anak di rumah gitu, itu atau suami gitu, misalnya kayak gimana sih mengedukasinya untuk jangan pakai plastik ya nak, atau diingatkan gitu, caranya gimana Kak? Kita ngomongin tentang belanja dulu ya. Belanja. Soalnya ibu rumah tangga pasti. Iya pasti belanja sayur. Iya betul. Kalau saya sebenarnya biasanya itu awalnya dulu berapa tahun yang lalu ya, sekitar 2-3 tahun lalu ya, saya mulai untuk mengurangi kresek itu. Saya ke pasar bawa wadah sendiri. Ini dari Mbak Dini, ini jaring. Ini biasanya kalau kayak gini biasanya untuk sayur, buah. Nah, tapi kalau untuk yang lauk, itu saya biasanya bawa wadah food container. Jadi ya agak ribet sih sebenarnya, tapi nyaman-nyaman aja, lebih enak malah. Maksudnya gini, di rumah langsung masuk freezer. Karena kan kalau dari pedagang biasanya udah dibersihin, udah dicuciin toh, udah masuk kontainer, food container udah masuk ke freezer. Cepet banget, malah kita nggak usah keluarin kresek lagi. Biasanya kalau kresek biasanya kita itu kurang kerjaan ya. Kalau dicuci kreseknya beneran bekas jajannya anak-anak itu, kalau bekasnya jajan anak-anak ya kita, kalau kotor ya kita bersihin, kita cuci beneran gitu. Jadi setidaknya itu menjadi salah satu tanggung jawab. Jadi kalau untuk anak-anak itu kita ngajarnya ini adalah sisa konsumsi kita sendiri. Jadi gimana caranya tidak berimpact pada yang lain? Karena kita kalau anak itu kan learning by doing ya. Gimana mencontoh ibunya. Nah, jadi kita masukinnya perlahan sih di keseharian aja.
Oke, nah kemudian pengen nanya juga sama Mbak Helian, kalau misalnya lagi di acara-acara, kadang kan yang acara-acara mengundang nih, misalnya ada satu acara mengundang sebagai pembicara, tapi mungkin dari inisiator atau panitia acara tersebut itu belum ready untuk mengamalkan gitu info-info terkait minimalisir penggunaan kemasan sekali pakai. Terus dikasihnya akhirnya ke Mbak itu dikasihnya kemasan minuman sekali pakai gitu, kemasan air mineral misal. Itu Mbak Helena nolak atau seperti apa gitu tanggapannya? Misalnya terlanjur gitu ceritanya. Iya, terlanjur. Biasanya saya ambil sih, karena gini, saya mikirnya kalau misalnya saya tolak belum tentu sampahnya itu akan dibuang di tempatnya gitu. Jadi kalau saya biasa saya bawa pulang, nanti ya saya buangnya saya pilah sendiri di rumah gitu. Sering kok, itu nggak cuma acara ya, sering kali itu yang di rumah dapat itu biasanya dari pengajian, dari berkat seperti itu. Kan nggak boleh ditolak. Jadi ya sudahlah, kita terima, tapi nanti sampahnya kita olah seperti itu. Tapi biasanya sih kalau misalnya ada gitu-gitu ya, kita biasanya memberikan ke orang itu kita tunjukkan, kita pakai piring aja, ditutupin pakai kain kayak gitu, kayak zaman dulu lah, pakai rampan gitu. Kita back to all this gitu ya. Tapi biasanya kalau diundang sama teman-teman untuk jadi pembicara, iya, biasanya kita awal itu selalu warning request dulu. Request. Bisa nggak usah pakai yang sekali pakai kayak gitu. Oke, itu bermanfaat juga sih, maksudnya buat teman-teman mungkin yang pekerjaannya juga sebagai pembicara atau apa, kalau ingin menjadi salah satu penggerak gitu ya untuk meminimalisir kemasan sekali pakai, kita bisa masukin di riders kita gitu, kayak MC atau pembicara atau misalnya moderator gitu kan, kadang ayo udah kita request deh biar nggak menggunakan itu. Kemudian untuk food waste itu apakah dibahas juga di sini? Kalau food waste dibahasnya di buku pertama. Oh, di buku pertama. Ya. Food waste itu cara nguranginnya gimana? Di sana juga ada langkah-langkah mengompos, membuat biopori, terus kemudian tips mengompos, semua ada di situ juga. Oh, udah ada cara-cara kayak step by step gitu. To-do list nih. Di Instagram saya juga ada. Apa Instagram? Apakah Instagramnya boleh di-share? Instagramnya Mbak Cantik ini apa aja? Kalau saya Elis Jawati, sesuai dengan nama. Itu aja sih, Elis Jawati. Kalau Akademi Minim Sampahnya, Akademi Minim Sampah Nyambung Semua Tanpa Spasi. Nyambung Semua Tanpa Spasi, Akademi Minim Sampah sama Elis Jawati. Oke, tahu Jadi kalau IG pribadi Herlin Andini. Herlin Andini. Kemudian kalau yang Zero Waste Malang, Zero Waste Malang, tanpa spasi juga. Oh, tanpa spasi. Kalau Mbak Dika? Saya gampang, Deka Wardani, tanpa spasi juga. Oke, simpel-simpel ya, seperti hidupnya juga meminimalisir sampah segala macam. Nggak alay kok kita. Tapi satu pertanyaan lagi sebelum kita break. Apa namanya, dalam sejauh ini ya, apa benar-benar sudah zero waste beneran, literally dalam arti harfiah zero waste itu? Ya, kalau saya rasa tidak akan zero, tidak akan zero. Karena apa? Karena kita hidup dinamis. Yes, kita punya tetangga, kita punya komunitas, kita berhubungan dengan orang. Sebenarnya yang penting bukan zero atau nggak zero, bukan timbangannya, tapi bagaimana proses kita, bagaimana juga kita bisa tetap bermanfaat bagi sekitar, kita aware dan bijak terhadap apa yang kita gunakan dan kita konsumsi, itu sih. Oke, wow, berarti yang penting itu kita udah ada intention ya, udah ada tendensi juga untuk bisa meminimalisir kemasan-kemasan sekali pakai dan juga sampah-sampah. Oke, ini semakin menarik, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tamu Kita. Oke, pemirsa UB TV, terima kasih masih bersama kami di Tamu Kita. Nah, tadi kan kita udah bahas-bahas tentang gimana sih cara mengkompos dan lain-lain. Terus ternyata zero waste itu sebenarnya bukan literally nggak menghasilkan sampah sama sekali gitu. Cuman yang penting kita ada upaya pengurangan tersebut gitu, karena yang kita dinamis juga dalam kehidupan gitu. Nah, terus yang menarik kalau dari Vanessa sendiri dan mungkin banyak perempuan di luar sana itu paling hobi sebenarnya, kalau plastik mungkin masih lumayan mudah ya untuk dikurangi, tapi kalau untuk tisu, nah itu tisu yang paling kita kalau ngambil kadang lipat, apalagi kalau ke toilet nah itu sebenarnya ada nggak sih kayak alternatif penggantinya tisu selain handuk mungkin, karena kan nggak mungkin kita kemana-mana bawa handuk. Ya ini salah satu contoh yang teman-teman
crafter ya, itu yang mereka membuat tisu perca. Jadi ini dari perca, ukurannya kecil sih, dan ada tempatnya begini. Jadi yang kotor nanti kita bisa tempatkan di wadah sendiri, itu bisa dicuci ulang gitu. Kemarin juga saya sempat menanyakan apakah tisu pengganti tisu ini ya, sapu tangan ini memenuhi standar kesehatan nggak sih? Saya tanya langsung ke dokter ya. Ternyata dari ID sendiri sapu tangan itu sebenarnya termasuk sangat diperbolehkan gitu. Yang penting adalah bagaimana siklus pembersihannya. Jadi tidak harus kalau pilek bersin itu tisu ya yang sekali pakai gitu. Karena sebenarnya kan dulu nenek moyang kita juga nggak kenal tisu ya. Tapi bisa survive aja. Iya, bisa survive dari pilek atau belepotan yang kecil gitu kan kalau makan gitu. Oke, terus kalau misalnya sedotan, nah ini kan sebenarnya sempat ada mungkin Fadil sempat baca tuh ada perdebatan kalau misalnya kayak stainless straw itu sebenarnya juga ada dampaknya, maksudnya efek jangka panjangnya terhadap lingkungan. Itu sebenarnya menurut pandangan Mbak di sini sendiri itu seperti apa sih? Apakah sebaiknya, kan ada bambu straw juga ya, ya beda jenis aja sih sebenarnya gitu. Tapi apakah tanggapan tersebut benar dari segi keilmuan atau apa gitu? Oh ya, kalau saya lihat posisi stainless ini kan memang bahannya logam ya. Dan bahan logam itu sebenarnya kita gunakan banyak di peralatan rumah tangga kita, mau panci ya kan, sendok, garpu, rantang gitu kan. Iya, benar. Dan nggak ada ceritanya tuh stainless kita buang gitu kan, nggak ada. Pasti disayang gitu. Jadi kalau dibilang menghabiskan energi yang besar, iya betul dalam pembuatannya menghabiskan energi. Yang tidak boleh adalah udah beli nggak dipakai. Nah itu yang nggak boleh. jadi useless juga ya. Hanya buat selfie misalkan, atau hanya buat foto gitu, buat konten. Nah, yang paling baik adalah manfaatkan apa yang sudah ada. Jadi energi yang besar itu memang di awal kita butuh energi besar ini. Kalau memang butuh, ya nggak apa-apa dibeli, tapi catatannya harus digunakan berulang. Itu yang mungkin perlu di highlight gitu. Karena stainless sendiri sebenarnya ya sudah dipakai di peralatan rumah tangga kita sehari-hari. Kayak itu sebenarnya udah tanpa kita sadari ya udah dari lama kita menggunakan gitu. Masa kita buang sendok stainlessnya kan nggak mungkin. Aduh kotor tidak mungkin. Orang hilang satu aja masa kita pertanyaan gimana dikasih nama kan. Oke, nah kemudian ancaman dari sampah-sampah ini sendiri itu sebenarnya menurut Mbak di sini yang paling besar itu ancaman yang seperti apa sih dalam untuk kehidupan kita ya? Apakah climate change ataukah lebih ke kesehatan? Karena itu kan dua hal yang impactnya paling besar gitu. Ancaman negara kalau kita membahas itu. Sebenarnya kalau bahasanya ancaman ya. Jadi sampah itu tidak akan menurut saya sampah itu tidak akan berimpact kalau tidak banyak. Enggak. Jadi kalau misalkan mungkin maksudnya tidak berimpact kalau nggak banyak karena kita nggak lihat secara langsung gitu loh. Mungkin karena kita sedikit. Misalkan contoh sedotan sekali pakai ya. Cuman gua doang ini yang pakai cuma satu, tapi 8 juta orang yang pakai gitu loh. Yang berpikiran hal yang sama ya. Betul. Nah harusnya orang-orang kita itu lihat rekreasinya jangan ke tempat wisata yang ini, tapi ke TPA. sekali-sekali. Jadi biar dia langsung tahu impactnya apa. Oh ternyata segini banyak. Ternyata sampah kita tuh nggak hilang gitu loh. Makanya kalau pindah tempat. Betul. Sebenarnya kalau tidak menghasilkan sampah ya pasti menghasilkan sampah. Cuman bagaimana cara kita mengolahnya. Kalau kita itu selesai di rumah gitu ya. Mencegah lebih banyak dulu. Jadi kalau misalkan kita
nggak ada, kalau saya nggak usah pakai stand sih Mbak. Saya ini komunitas kokok. Iya betul. benar-benar. Jadi kokok. seperti yang katakan Bu Deka, kalau misalkan memang kita nggak butuh ya nggak usah. Betul, karena kemarin sempat booming zero waste awal tahun 2000. Beli ini itu. Beli yang namanya stylus itu langsung habis gitu kan. Habis itu tas kecil, tas belanja itu langsung habis. Padahal kalau kita lihat lagi di rumah gitu ya, banyak banget tas sisa berkatan gitu kan. Iya benar. Banyak banget. Ya, saya kan cantik lagi kresek sebenarnya kresek itu kan sebenarnya dipakai lagi nggak apa-apa. Kresek kan nggak perlu dibuang kalau kita masih bersih. Ya udah kita pakai lagi gitu. Jadi kalau saya biasanya di rumah saya males beli ya. Jadi saya memanfaatkan kresek. Jadi kresek di tas saya selalu ada kresek. Oh, ukuran besar, sedang, kecil. Oke, sudah dikualifikasi. Enak banget. Jadi apa ya, nggak usah terlalu ini sih. Ribet sih enggak ya kalau misalnya. Iya sih, kalau kita emang berpikirnya ya ini tuh hal yang simple kok, pasti akan jadi simple juga ya. Betul. Ya, ancaman terbesarnya sebenarnya ignorance. Iya sih. Ketidakpedulian kita aja yang ancaman terbesarnya justru di diri kita sendiri. Oke. Nah, waktu itu kan pernah Vanessa berbelanja di salah satu swalayan terkenal buat mahasiswa di Malang. X. Nah itu Vanessa bilang, Mbak, gak usah pakai plastik. Kemudian si orang kasirnya itu berkata, nanti mbaknya disangka mencuri karena nggak pakai plastik dari kami gitu. Terus tapi saya kan bawa tas, aku udah siapkan tas ya goodie bag gitu. Kemudian itu menjadi hal yang yaudahlah, jadi nggak mau belanja lagi di situ. Nah sebenarnya itu apakah salah kebijakannya atau sebenarnya kayak gimana ya kalau menanggapi hal-hal seperti itu? Kan susah juga ya, maksudnya mau nggak mau kan kita pakai gitu. Notanya masih ada kan? Iya kan? Misalkan notanya masih ada. Ya kalau misalkan katakanlah notanya juga elektronik, ya kita tunjukkan aja. Kita foto tuh Pasti ada bukti. Iya, pasti ada bukti kalau kita belanja di sana sebetulnya gitu. Jadi sebenarnya hidup minim sampah ini penuh kreativitas. Jadi putar otak kayak gitu caranya. Oke, jadi mengasah kemampuan otak. Otak ini jadi seimbang ya gitu gara-gara hidup minim sampah. Oke, ini udah tadi kita udah bahas tentang gimana sih caranya menanggulangi apa ya hal-hal masalah-masalah kehidupan sehari-hari tentang sampah. Nah jangan kemana-mana karena kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi pasti tentang zero waste. Tetap bersama kami di Tamu Kita. Pemirsa WTV masih bersama kami di Tamu Kita. Nah tadi udah tanya-tanya, terus sekarang mau tanya sebenarnya gerakan minim sampah ini apakah tidak bisa dilakukan secara individu atau sebenarnya harus bareng-bareng masif gitu atau gimana? Saya ini. Iya, boleh. Jadi kalau misalkan gerakan sendiri-sendiri bisa lah, pasti bisa. Cuman enak banget kalau berkomunitas gitu. Iya seperti yang disampaikan sama Mbak Erlina di awal tadi, kalau komunitas itu kita nggak pusing sendiri. Contoh nih kalau misalkan, gimana ya caranya saya ini lagi ini nih target saya bulan ini meniadakan tisu di rumah misalkan. Jadi kalau misalkan kita berkomunitas, kita ngobrol, gimana ya caranya? Saya udah berusaha nih mengurangi yang lain, tapi tisu ini nggak bisa sampai 3 bulan. Itu curcol dari jadi itu akhirnya ternyata triknya seperti ini kayak gitu. Dapat banyak insight. Betul, ya, solusi yang misalkan kita ada masalah-masalah gitu, atau bisa berbagi tips. Nah itu tips. Jadi bisa banget untuk tempat belanja. Belanja, sharing tempat belanja. Sering banyak orang curcol soalnya kalau di zero waste itu. Gitu. Iya. Tapi untuk target sendiri, maksudnya target dari gerakan atau komunitas yang Mbak di sini dirikan itu sebenarnya usia berapa sih yang jadi target utama untuk bisa mengamalkan menjalani gitu dari ide-ide kreatif untuk zero waste kayak gini. Jadi kalau di Zero Waste Malang itu sebenarnya kita nggak menargetkan ya, tapi setelah kita membuka itu ternyata yang masuk itu kebanyakan pertama dari wanita.
usia 20 tahun ke atas, biasanya mahasiswa sampai ibu muda. Mahmud. Iya, tapi juga ada beberapa yang sudah berusia tapi tidak terlalu banyak. Yang paling semangat sekali yang ibu-ibu muda, karena mungkin mereka punya anak dan sebagainya, jadi berpikiran. Terus karena kita mahasiswa generasi milenial, generasi Z, Iya, jadi iya. ya udah paham banget kan kalau di megang HP aja kita info-info seliweran tentang aduh climate change, terus di laut udah ikan-ikannya pada makan plastik segala macam. ya, memang, dan kebanyakan memang perempuan ya, jadi sampai saat ini laki-laki itu cuma beberapa orang aja gitu. Karena mungkin paling tapi bener nggak sih kalau misalkan Vanessa punya anggapan sendiri gitu ya, kalau misalnya perempuan itu emang lebih menciptakan sampah daripada laki-laki? Oh, enggak. Kalau misalnya ibu rumah tangga, karena mereka yang mengatur sampahnya gitu. Tapi sebenarnya yang nyampah juga semua. bareng-bareng Semua sama menyampah aja. gitu. Iya. Semua makan semua juga. Jadi kalau semakin kesini kita biasanya semakin kampanye ke teman-teman yang mungkin laki-laki gitu kan. Jadi untuk ayo dong, walaupun kamu laki-laki tidak ngurus sampah di rumah tapi juga harus peduli. Iya, gitu. karena yang nyumbang juga kan. Iya, karena kebanyakan gini, biasanya orang laki-laki kalau belanja pakai tas sendiri tuh malu kayak gitu. Iya sih, benar. Lebih nggak malu pakai kresek mereka. Iya. Iya, seperti itu. Jadi itu yang mindset ingin kita ubah. Oke, dan sejauh ini untuk kita balik lagi ke buku Bye-Bye Sekali Pakai. Oke, sejauh ini untuk para pembaca yang membaca buku ini, feedbacknya seperti apa? Apakah makasih banget? Ya. Kalau yang buku ini mungkin belum terasa Kan masih baru. karena baru banget ya, baru Februari kemarin terbitnya, akhir Februari. Yang dapat feedback banyak justru yang Buku dari pertama. buku pertama itu, sampai akhirnya cetak ulang juga gitu. Oke, udah jadi cetakan kedua. ya, jadi saya pikir ternyata memang yang resah masalah sampah itu nggak cuma saya gitu, ternyata ya banyak, cuman memang pada nggak tahu harus gimana gitu. Iya sih. Kayak Kalau- bingung bertanya, Iya, bingung iya, jadinya gitu. juga. Kalau yang ini ya sejauh ini saya baru dapat feedbacknya itu mereka baru mulai baca, terus ada quotes yang mereka foto, yang mereka tag saya gitu sih. Oke, berarti udah sedikit banyak udah ada Udah ada yang impact-nya baca, udah ya. terinfluence juga selama membaca buku ini. Terus buku ini kan baru Februari kemarin. Itu berarti pembuatannya, penerbitannya segala macam prosesnya itu berapa lama sih? Ya biasanya saya kalau menulis itu sekitar 6 bulanan ya, 6 bulanan. Untuk riset dan ya lain-lain. untuk riset, kemudian cari narasumber juga, sampai ilustrasi, editing, sampai 6 bulan. Itu udah bersih tuh. bersih ya. Kalau maksudnya kalau untuk konsep dan sebagainya biasanya cukup lama. Oh, Jadi kepikiran, ya kayaknya butuh nih buku seperti ini gitu. Tapi mulai dari berkomunikasi dengan penerbit dan sebagainya biasanya bersih. Oke, terus kalau misalnya mau ajak kerjasama gitu, itu ngubunginnya kemana? Ngajak kerjasama dengan si minim sampah. Kalau akan kirim sampah tinggal ini sih, di Instagram kita sudah ada anunya, kontaknya. Kontak person langsung berarti langsung ke Instagram, kita hubungi kontak person. Betul, satu pintu pokoknya. Satu Jadi kita pintu. sudah ada anggotanya, member kita yang memang bertugas untuk menjadi admin. Oke, mimin. Mimin. Betul. Tapi Terus ada kesibukannya, ridersnya. Ada riders. sejauh ini kesibukannya apa nih kalau untuk Akademi Minim Sampah? Kalau kita alhamdulillahnya tiap bulan pasti ada undangan. Oh. Kayaknya banget ya. Alhamdulillah rezeki. Undangan PKK. Undangan PKK, terus kemudian ya nggak PKK juga sih, Iya. instansi itu Ah. mulai sudah melek. Kalau instansi ini mungkin karena booming akhir-akhir ini juga ada program Indonesia menuju Bebas bebas sampah sampah. gitu. Nah Iya itu udah mulai kita dari beberapa bulan kemarin instansi itu sudah mulai Karena ke-trigger mungkin dari Betul. wilayah-wilayah lain yang udah Iya, ada iya. perdanya iya tentang betul, pengurangan undangan aja sampah. terus
undangan, kemudian yang pasti tiap bulan sekali, 1 bulan sekali kita ada kelas. Ada kelas. Kalau zero waste sendiri? Kalau misalnya mau menghubungi kita juga sama, ada kontak di Instagram bisa dihubungi, ada Mimin juga. Ada Mimin juga. Iya. Kesibukannya apa? Kesibukan sejauh ini kita masih mungkin ya sama diskusi mungkin ya internal aja. Kemudian banyak undangan juga sih, kita sering kalau dari Akademi Minim Sampah dari instansi, kalau kita banyak dari teman-teman mahasiswa dan teman-teman dari anak-anak sekolah gitu. Jadi segmennya lebih mudah lagi kalau kita terus dan kita mau oprek lagi, kita ingin ada teman-teman yang bisa menjadi edukator gitu, jadi orang-orang yang lebih banyak untuk berbicara tentang masalah ini. Tapi soalnya karena banyak orang yang ternyata butuh informasi gitu, Iya sih, tapi kurang orang yang tapi kurang yang ngasih minum. iya benar. Boleh saya? Boleh. Di belakang ya. Oke, nanti juga di sini kita akan jelasin ya bagaimana sih caranya bergabung dengan Akademi Minim Sampah ataupun Zero Waste. Tapi setelah yang satu ini tetap di tamu kita. Oke, telah sampai kita di segmen terakhir. Nah, sebelum kita tutup, Vanessa masih mau mengulik sedikit tips and trick bagaimana caranya kita untuk memulai atau mengawali hidup minim sampah atau zero waste. Kan pasti udah ada ya di buku ini, tapi mungkin ada yang pengennya secara kata-kata dulu mungkin gitu. Gimana sih kata-kata mutiara ya? Dimulai dari mana? Boleh dari Mbak Dika dulu. Mulai dari resah dulu. Ya, biasanya orang mau bergerak kalau dia punya keresahan atau punya panggilan gitu ya. Kalau nggak resah, kalau nggak pernah lihat fakta, nggak pernah tahu apa yang terjadi di luar, biasanya ya santai dan tidak bergerak gitu. Tapi kalau kita cari tahu, kita kemudian salah satunya dengan membaca buku, mengikuti berita, membaca artikel gitu, itu biasanya kita jadi resah, aduh saya kok nggak enak ya, kok masih kayak gini aja sih gitu. Nah itu biasanya adalah langkah awal kita cari-cari informasi gimana sih caranya ya gitu. Setelah itu nggak usah cari yang sulit, cari apa yang paling mudah dilakukan. Tapi yang penting adalah konsisten. Gitu. Jangan hanya ikut, oh kayaknya ngetren nih ada hashtag ini nih ya gitu ya di Instagram lagi ngetren hashtag ini, ikut belilah buat foto gitu. Nah itu ya rugi sendiri kalau seperti itu. Jadi kita lakukan yang kecil tapi konsisten. Misalkan selama 3 bulan tadi Mbak Elis mencontohkan, saya akan coba ngurangin tisu ini 3 bulan ke depan. Gimana caranya? Nggak usah beli. Pasti kelimpungan dulu tuh, nggak beli gimana ya caranya? Iya aduh gitu. Tapi nanti lama-lama akan terbiasa. Terus lama-lama juga lupa. Oh ternyata nggak pakai itu juga bisa gitu. Iya, beradaptasi kan. Beradaptasi. Nah setelah 3 bulan cari lagi challenge yang lain. Challenge yang lain yang paling memungkinkan untuk dilakukan dan konsisten gitu. Kalau udah konsisten jangan balik lagi. Ya gitu. Betul, aduh bosan balik lagi ya. Bahaya ya. Kalau saya sih gitu. Oke, kalau dari Mbak sendiri. Kayaknya banyak udah dijelaskan Mbak Dini ya. Mau nambahin aja ya, kayak tadi itu yang paling penting itu ya cari teman, karena kalau kita cari teman nanti akan belajar terus gitu nantinya kayak gimana. Kemudian kalau kita ada down-nya, ada yang membuat kita bangkit lagi. Ini yang sering kali terjadi itu kayak musim liburan, misalnya Lebaran, kemudian tahun baru, Natal, liburan anak-anak, itu biasanya down teman-teman karena liburan dan sebagainya. Tapi kalau kita punya teman-teman, ya udah ayo kita semangat lagi, balik lagi, kita minim sampah lagi. Udah lah yang kemarin liburan dilupakan dulu, kita insaf lagi gitu. Ya karena ya tadi kan hidup kita dinamis kayak gitu sih. Karena kan itu niat itu juga back and forth ya. Ada Iman kayak gitu. Iya benar sih, iman juga kayak gitu. Jadi ya dinikmati aja sambil belajar. Nanti kalau misalnya ada salah-salah, kita belajar dari kesalahan itu. Lama-lama gampang. Oke, kalau tinggal rangkuman gitu. rangkuman ya. Jadi kesimpulan adalah kalau saya sih ini sih kalau menyarankan mulai dari yang kita senangi, yang kita sukai. Jadi kalau misalkan saya senang banget belanja, ibu-ibu lah pasti ya, senang banget belanja. Jadi gimana ya muter otak caranya belanja minim sampah, ya, kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan kita mulai dari yang kita senangi, jadi kita nggak beban.
Istilahnya gitu, kita nggak beban, oke, ternyata Karena enjoy ya. Iya betul, kita memulai dengan tanpa mulai kegiatan yang kita senangi, ternyata bisa loh kalau nggak menghasilkan sampah kayak gitu sih. Oke. Gitu. Nah, terus kalau misalnya nih netizen dan pemirsa UBTV tertarik untuk membeli bye-bye sekali pakai ini, bisa dibeli di mana bukunya? Itu bisa di Akademi Minim Sampah. Akademi Minim Ya, Sampah. Nanti boleh. lewat CP yang tadi sama Ya, betul. Mimin yang sama. Iya. Oke. Boleh di sana. Hanya satu di situ saja atau ada? Sebenarnya banyak reseller kalau mau cari di marketplace sebenarnya tersedia juga. Cuman memang kita penerbit ini tidak masuk ke toko buku yang besar. Jadi memang kita bergeraknya underground. underground. Ya karena kita melihat juga lebih efektif itu sebenarnya kalau kita person to person gitu. Jadi misalkan Herlina habis baca gitu ya buku, terus dia cerita misalkan review di Instagram, nanti oke. bakalan ada yang tertarik. Nah itu jauh lebih efektif daripada di display di toko buku menurut Oke. kami. Tapi nanti kedepannya mungkin ya di Iya semoga aja sih. Semoga saja. Tapi ini juga tersedia kalau misalkan teman-teman ada yang jauh misalkan ya karena pengiriman luar pulau atau bahkan luar negeri, itu kita juga penerbitnya ada versi e-booknya. Oke, ada versi e-booknya Iya. di mana tuh? Di Play Store. Di Play Store. Kalau di Apple Store belum ada. Kayaknya belum. Oke, semoga saja nanti Iya. ada. Para budak-budak Apple pasti ingin juga membaca gitu kan maksudnya. Oke, nah kemudian harapan-harapan kedepannya dengan adanya buku ini, dengan adanya Akademi Minim Sampah dan juga dengan adanya Zero Waste itu apa sih untuk masyarakat seperti itu? Boleh seperti tadi di estafet atau Iya. gambreng dulu? Kalau saya sih ini sih nggak muluk-muluk, cuman semoga saja dengan membaca walaupun judulnya aja itu udah mereka oke, saya sadar ternyata seperti ini. Jadi kesadaran dulu sih kalau saya, awareness-nya dulu, rasa pedulinya dulu tentang nggak usah sampah orang lain deh, sampah kita sendiri aja. Itu sih. Terus awareness-nya aja. Awareness, oke, kalau Mbak Hana. Jadi kalau saya habis baca buku ini itu langsung harapannya spesifik, oh ternyata seorang pelaku bisnis atau produsen itu bisa loh mengedukasi konsumennya kayak gitu. Jadi harapan saya itu lebih banyak produsen-produsen yang dia nggak sekedar menjual tapi juga mengedukasi konsumennya. Misalnya ya nanti boleh bawa tumbler sendiri bu, tempat sendiri kayak gitu-gitu. Oke, atau ngumpulin berapa ditukar apa? Iya, seperti itu iya. ya. Itu kan juga mereka mengedukasi atau membuat poster di tempat gerai-gerainya kayak gitu. Oke, kalau Mbak Dika sendiri? Kalau saya sih sebenarnya mau inginnya di sini ada satu campaign yang saya tuliskan juga, yaitu ada jargon 3P. Apa 3P itu? itu adalah people, planet, profit. Oke. Jadi kalau kita mau cari profit, kita nggak boleh mengorbankan people sama planet, kayak gitu. Oke, segitiga. Iya, jadi profit dalam bisnis, profit di organisasi, profit di sekolah dan sebagainya itu harus beriringan dengan bagaimana kita selaras dengan alam dan selaras juga dengan kemanusiaan. Gitu. Oke, wow, people, planet, dan profit ya. Iya. Itu 3 hal yang penting. Oke, tadi kita udah bahas banyak tentang tips and trik tentang sampah, bahayanya sampah itu apa, dan bagaimana cara memulainya untuk hidup minim sampah atau mendekati zero waste gitu ya. Semoga aja tayangan ini juga dapat bermanfaat bagi pemirsa UBTV sekalian. Oke, Vanessa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa tetap saksikan tamu kita di UBTV Aktif Kreatif.